Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yosua pasalnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami? Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, raja Hesibon, dan Og, raja Basan, yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, 'Bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami. Masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu." Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, pendengar firman Tuhan kita hari ini bertema muslihat orang Gibeon. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada Raja Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan juga orang Yebus. Ketika mereka mendengar bagaimana bangsa Israel ini saat itu dipimpin oleh Yosua, mereka berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Itu pada akhirnya membuat mereka itu berusaha untuk membangun bagaimana ada koalisi. Supaya apa? Supaya untuk bisa melawan bangsa Israel, supaya bisa mengalahkan bangsa Israel. Tetapi kalau kita perhatikan, kita bisa melihat bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Gibeon. Salah satunya dari suku Kanaan ini. Nah, mereka, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Gibeon ini, mereka menyusun strategi sedemikian caranya supaya mereka dapat menyelamatkan diri mereka terlebih dahulu. Yakni mereka berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa berpura-pura sebagai pendatang dari negeri yang jauh. Kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang kita baca, mereka mengatakan bahwa mereka membawa karung yang sudah buruk. Mereka membawa kirbat anggur yang sudah buruk. Mereka membawa sesuatu yang sudah sobek dan kemudian dijahit kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, mereka juga mengatakan bahwa mereka itu memakai kasut yang sudah bisa dikatakan sudah tidak layak dipakai. Mereka juga memakai baju yang sudah usang begitu ya. Kemudian dikatakan bahwa mereka juga membawa roti yang sisa remah-remah. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka itu datang dengan tujuan ingin berjanji untuk menghambakan diri mereka kepada bangsa Israel. Tetapi dengan satu syarat, bahwa mereka tidak diperangi. Nah, kalau kita perhatikan, itu adalah bagaimana taktik manusia. Bagaimana manusia menunjukkan bahwa ada kelicikan di dalam dirinya. Ketika menghadapi sebuah ancaman, ketika menghadapi kesulitan, yang dilakukan adalah cara apapun, termasuk menipu, termasuk
berbohong asal terlepas dari mara bahaya. Nah, dan yang terjadi adalah karena bangsa Gibeon mengatakan hal yang cukup menggiurkan bahwa mereka akan menghambakan diri. Ternyata bangsa Israel itu menerima rombongan orang Gibeon ini. Nah, sehingga mendengar kisah hidup mereka, ketika mendengar bagaimana kisah hidup orang-orang Gibeon ini, walau ada rasa curiga di awalnya, ternyata orang Israel pada akhirnya percaya kepada mereka. Dan akhirnya mereka dibohongi oleh orang-orang Gibeon ini. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa bangsa Israel ini memutuskan sendiri kehendak mereka tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Dan mereka langsung setuju bahwa akan menerima bangsa Gibeon ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita terkadang juga kita ingin menjadi orang-orang yang baik, kita menaruh belas kasihan kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini ingatkan kepada setiap kita bahwa ketika kita mau melakukan kebaikan, kita juga harus berhikmat. Sehingga yang terpenting bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, apapun keputusan yang akan kita ambil, apapun rencana yang akan kita ambil, yang harus kita lakukan adalah kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang terburu-buru. Kita mengambil keputusan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru itu pada dasarnya akan memiliki banyak celah, sehingga pada akhirnya akan bisa saja terjadi banyak sekali kesalahan di dalamnya. Nah, maka dari itu perlu sekali bagi setiap kita ketika kita mengambil keputusan, kita perlu mengambil waktu untuk berdoa. Kita perlu mengambil waktu untuk bertanya kepada Tuhan. Dan kita perlu mengambil waktu untuk mencari kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat bagaimana apa yang dikerjakan bangsa Israel. Kita juga bisa melihat, kita bisa menghargai apa yang sudah bangsa Israel lakukan. Mereka memang melakukan hal yang baik. Bangsa Israel tetap menghargai bagaimana kesepakatan yang telah mereka putuskan sendiri, yaitu mereka menerima bangsa Gibeon. Mereka menerima orang-orang Gibeon menjadi orang yang memegang janji adalah sebuah integritas setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Sehingga ketika kita dikatakan kita sebagai umat Tuhan, yang haruslah kita lakukan adalah memegang integritas kita, menjadi orang-orang yang berintegritas. Demikian Bapak Ibu Saudara perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini ingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam kehidupan kami ya Tuhan, ketika kami akan mengambil keputusan yang kecil, keputusan yang besar, biarlah kami senantiasa melibatkan Tuhan di dalam persoalan kehidupan kami. Biarlah di dalam perkara-perkara apapun kami libatkan Tuhan di dalamnya. Ya Tuhan, kami juga mau bersyukur bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam kehidupan kami juga harus menjadi umat Tuhan yang senantiasa memiliki integritas di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menunjukkan bahwa setiap kami adalah umat-umat Tuhan yang memiliki karakter yang berintegritas. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga bersama-sama berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun, ada Kenneth Jason. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur untuk hari ini Engkau tambahkan satu lagi usia untuk Kenneth Jason ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin bagaimana pertumbuhan imannya bersama-sama dengan Engkau melalui keluarganya, melalui orang-orang di sekitarnya. Biarlah apa yang menjadi masa depannya Engkau yang senantiasa mengatur sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk keluarganya ya Bapa. Biar Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, Engkau yang senantiasa memberikan kecukupan, Engkau yang senantiasa menjadikan mereka garam dan terang-Mu di tengah-tengah dunia ini.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.